Terima kasih telah mengklik video ini. Namun sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di samping. Karena dengan itu, kalian telah mensupport channel ini agar terus mengupdate video-video baru yang lebih bermanfaat. Oke, jangan lupa di subscribe. Selamat menonton. Halo guys, ini adalah handphone Xiaomi Redmi 6A. Jadi, keluhan si pemilik katanya dicas cuman logo aja. Cuman ada notif, namun tidak bertambah. Lambang petir tetap ada, tapi persentase baterainya tidak bertambah. Oke guys, langsung kita eksekusi. Yang pertama, seperti biasa, membuka SIM tray-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuka casingnya dari bagian bawah, karena di situ udah agak renggang casingnya itu. Jadi lebih memudahkan untuk membukanya. Dan di sini saya bantu dengan menggunakan plat besi yang tipis. Wah, kotor sekali di dalamnya. Nah, lihat tuh. Kameranya udah hancur, buram. Pasir semua isinya. Mesinnya juga udah kotor kali nih. Oke, langsung sajalah kita tes charge dulu. Apakah benar dicas respon? Masuk kok. Ada 2% baterainya. Dari tadi saya tunggui, tetap 2% kok. Berarti benar kata si pemilik. Dia ngecas cuman nggak bertambah. Langsung kita buka bagian pelindung baterai dan LCD-nya. Di sini saya akan mencoba mengukur dengan menggunakan multitester digital. Saya di sini mencoba mengukur tegangan fast charging-nya, masuk nggak dia ke baterai. Oke. Dan ternyata masuk 3,6 atau 3,5. Masuknya. Tapi kenapa dia nggak bertambah? Oh, konektor casnya mungkin apa dia ya, nggak pas gitu, goyang-goyang gitu konektor casnya. Jadi langsung saja kita buka untuk bagian bawahnya. Di sini saya buka menggunakan plat besi yang tipis untuk bagian penutup bawahnya. Wah, nah benar. Ternyata soketnya lepas. Saya coba pasang dan kita coba cas kembali. Tapi ini bagian konektornya udah jorok kali nih guys. Udah jorok teman-teman. Dia tetap masuk kok. Dicas dia masuk, getar dan lambangnya itu lampunya ada di sebelah kiri sudut atas. Tetap 2% dari tadi. Dari tadi kita tunggu tetap 2%. Saya curiga untuk bagian konektor casnya. Langsung saja kita eksekusi yang pertama. Karena dari fisiknya kan kita udah nampak kalau konektor casnya itu jorok. Jadi langsung aja kita ganti guys. Kita buka untuk bagian board bawahnya. Oke. Nah, di bawah ini kan ada mikrofon. Jadi kalau mikrofon terkena panas, bisa-bisa dianya rusak. Jadi di sini saya menutupnya dengan kaleng supaya meminimalisir terjadinya panas masuk ke dalam lubang mikrofon itu. Tetap kita menggunakan amtek agar memperlunak timah. Jadi timahnya itu supaya lebih cepat masak.
Oke, sudah kita lepas. Lanjut kita bersihkan untuk bagian konektor yang sudah kita lepas tadi di PCB-nya itu. Kita bersihkan menggunakan sikat. Nah, ini dia konektor yang baru. Konektor yang baru bisa-bisa kalau untuk bagian perekatnya itu bisa-bisa dia lebih mudah untuk longgar. Jadi di sini saya inisiatif untuk menambah timah solderan di tengah-tengah itu. Jadi supaya konektornya lebih awet, tahan lama, dan ya nggak gampang rusak lah dipakai oleh si pemilik. Tapi teman-teman, timahnya jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak dia bisa timbul untuk bagian konektornya. Jadi casingnya bisa nggak rapat. Langsung saja lanjut kita pasang untuk bagian konektor cas yang baru. Kita pasang di PCB board bawah ya. Di sini saya memasang menggunakan solder. Setelah bagian pinggir-pinggirnya itu melekat di PCB, di sini langsung saja kita balik, dan untuk mempermudah kita menyoldernya itu dari belakangnya ya. Setelah itu di bagian pin konektor casnya kita solder supaya dia menyentuh bagian yang ground ke ground dan bagian yang positif ke positifnya. Kita solder secara merata, namun harus diperhatikan timahnya jangan sampai ada yang menyatu, karena dapat menyebabkan terjadinya konsleting pada pengecasan. Kembali kita bersihkan bekas-bekas solderan, bekas-bekas amtek supaya terlihat rapih cara kerja kita. Oke, setelah terpasang bagian konektornya, langsung kita tes untuk bagian PCB pengecasannya. Kita pasang kembali ke tulangannya. Jangan lupa untuk bagian soket, touchscreen, dan bagian antenanya jangan lupa dipasang juga sekalian. Oke, kita tes hidupkan ya, dan dia hidup normal. Memang handphonenya ini normal ya, seperti di awal tadi. Masalahnya di cas cuman logonya aja, cuman logo petir, dan juga cuman ada notifnya, lampu LED di sudut kiri atas itu, tapi nggak bertambah-tambah. Itu keluhan si pemilik. Kita coba cas apakah dia masuk atau tidak. Dan tetap ada logo dan juga ada notif, ada LED-nya di samping. Cuman kita cek kembali apakah tegangannya itu ada atau tidak. Dan tegangannya pun, tegangan baterainya normal, masuk 3,5 sekian. Langsung saja teman-teman, kita tunggu apakah baterainya itu bertambah atau tidak. Nah, ini persentase baterainya 2%, kita bisa lihat sama-sama. 2%. Kita biarkan dia mengecas apakah bertambah atau tidak. Oke, mari kita cek persentasenya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata pengecasannya masuk dan masalahnya hanya di konektor cas. Jadi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk bagian komponen-komponen lain, terlebih dahulu kita mengerjakan komponen yang lebih ringan terlebih dahulu teman-teman. Langsung kalau gitu kita rakit handphonenya seperti semula kala. Kita pasang kembali untuk bagian speaker bawah.
Nah, kita cek sekarang dan dia sudah 4%. Berarti fix handphonenya sudah normal untuk urusan pengecasan. Jangan lupa teman-teman kita beri segel supaya apa? Supaya menandakan handphone ini pernah perbaiki dari counter sini. Untuk bagian bawahnya kita beri segel dan juga untuk bagian atasnya kita beri segel ya teman-teman. Ini tombolnya udah pecah-pecah, jadi kita rakit kembali. Yang penting bisa untuk ditekan. Kita pasang kembali sesuai urutannya. Oke, lalu kita kembalikan, pasang casingnya kembali. Dan ternyata teman-teman, masalahnya hanya di konektor casnya. Cukup sekian videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.